Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sudah lama kita tidak berjumpa dan hari ini kita bisa bersama-sama. Saya senang sekali bisa bersama dengan saudara karena beberapa waktu yang lalu dengan jam yang bersamaan ibadah pagi dan karena pertama-pertama jadi harus ada di tempat saudara dan saya melihat dan mulai jemaat sudah bisa ditinggal. Dan 1 bulan sekali saya harus keluar untuk bisa memenuhi undangan-undangan dalam setiap hamba-hamba Tuhan yang meminta untuk pelayanan. Beberapa waktu yang lalu sempat saya tolak karena memang baru pertama jadi harus didampingi, ya dilatih, dan sekarang sudah puji Tuhan sudah bisa ditinggal 1 kali 1 bulan untuk bisa memberkati gereja-gereja yang lain untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan berbicara tentang pelayanan Yesus. Hari ini dalam kitab Markus pasal 6 ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-13. Markus pasal 6 ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu dari yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam pelayanan Yesus selalu dimulai dengan panggilan. Lalu dalam panggilan itu Yesus menyertainya, dan setelah menyertainya Yesus mengutus dan mengirim murid-muridnya untuk pergi untuk memberitakan Injil ke tempat yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Dalam pengutusan itu mereka diperlengkapi, dilatih dengan segala kuasa yang diberikan kepada setiap orang yang melayaninya. Yesus memanggil para muridnya dari latar belakang yang berbeda, dan mereka memiliki keahlian-keahlian khusus yang ada dalam diri mereka. Dari latar belakang hidup mereka, Yesus mengubahkan hidup mereka, dan mereka antusias melayani, mengikut Yesus dalam pekerjaan Yesus, dalam pelayanan Yesus. Itu merupakan suatu kegemaran mereka karena mereka berasal dari latar belakang hidup yang mereka sudah miliki dan mereka senantiasa kerjakan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan terkadang memakai kita untuk melayaninya dari latar belakang hidup kita dan membuatnya itu sesuatu yang mulia untuk pekerjaan Tuhan. Apapun kehidupan kita hari ini dengan latar belakang saudara, percayalah bahwa Yesus memanggil saudara. Yesus mau memakai hidup saudara untuk menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk saudara bisa dipakai menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang belum mengenal Tuhan. Mari kita bisa lihat contohnya Petrus adalah seorang nelayan, tetapi nelayan ini sangat pekerja keras. Ya, kalau kita lihat dari cerita di dalam Alkitab, ya dia sudah semalam-malaman menjala ikan. Betul saudara? Ya, itu tandanya dia pekerja keras saudara, dan dia tidak pernah menyerah. Ya, waktu Yesus katakan, "Ayo tebarkan lagi jalamu." Dia bilang apa?
Udah dari tadi saya tebar di situ nggak dapat. Berarti saudara dikasih oleh Tuhan sudah berulang-ulang kali dia adalah seorang yang bekerja keras, namun dia juga keras kepala, namun dia juga ramah, saudara. Simon tertarik pada gerakan Zelot, berkomitmen untuk mengusir Romawi dengan kekerasan. Ya, dia memiliki karakter sifat yang seperti ini, tetapi ini yang Tuhan cari juga untuk bisa menghalau setiap orang-orang Romawi yang keras, saudara. Membutuhkan orang-orang yang seperti ini untuk mengusir Romawi dengan kekerasan. Dia adalah anti lengkap dari dan Matius yang pemungut cukai orang Romawi yang dibenci karena pemungut cukai, saudara. Matius adalah petugas pajak, terampil membaca orang dan menulis tagihan. Thomas adalah pengusaha yang bijaksana dan keras kepala. Dan Yudas adalah ahli keuangan. Karena ahlinya dia di dalam keuangan, dia menjual Yesus dengan nilai uang, saudara. Karena yang ada dalam pikirannya uang dan uang. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, bukan berarti Yesus salah memilih Yudas sebagai muridnya. Karena dia menjualnya, saudara, dengan nilai uang yang dia terima. Kenapa? Yesus dipilih juga untuk penggenapan firman Allah. Apa yang sudah digenapkan di dalam firman itu digenapi. Itu sebabnya ada Yudas yang membawa Yesus kepada orang-orang yang untuk membawa dia ke dalam penyaliban Kristus. Kalau tidak seperti itu, gak genaplah firman yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita juga kadang kita salah melakukan, salah mengambil keputusan, salah melangkah. Tetapi kalau kita melakukan apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya, strategi dan metode-metode yang Yesus lakukan di dalam pelayanan pekerjaannya, kita tahu bahwa kita menggenapi janji Tuhan. Kita menggenapi semua rencana Allah di dalam kehidupan kita. Penggenapan firman Allah di dalam hidup kita. Mungkin kita salah melangkah, tetapi Tuhan akan memimpin kita, membawa kita kepada janji-janji Tuhan. Mari temukan panggilanmu dalam hidupmu dan minta Tuhan menyertai engkau, menaruhnya dalam tempat yang Tuhan memperlengkapi engkau dengan kuasanya, dengan urapannya, dengan karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Jangan berpuas diri hanya saudara datang di hari Minggu, saudara duduk di tempat ini dan keluar lagi dan hidup saudara masih sama dari hari ini kemarin sampai selama-lamanya. Jangan sampai saudara, tetapi temukan panggilan Tuhan di dalam hidupmu sehingga setiap hari-hari hidupmu berarti di dalam Tuhan. Karena hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tetapi pada waktu Tuhan panggil kita, kita sudah menggenapkan seluruh firman Allah yang ada difirmankan di dalam Alkitab. Temukan panggilan itu di dalam hidupmu. Jangan berpuas diri untuk engkau bisa hanya menonton dan melihat saja. Tapi jadilah pelaku-pelaku untuk memberitakan Injil Kristus. Amin. Jadilah saudara membawa pemberita-pemberita Injil, menjadi murid-murid Kristus yang akan Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Temukan itu di dalam hidup saudara. Butuh banyak waktu, tetapi ini yang kita pelajari hari ini. Apa yang Yesus lakukan, mari kita lakukan karena Yesus sendiri pun melakukannya. Apalagi kita yang manusia dengan penuh keterbatasan. Bagaimana metode pelayanan Yesus, saudara? Jangan bilang kalau ini hanya untuk gembala, untuk pendeta, untuk pengurus, untuk pelayan Tuhan. Tidak, saudara. Semua kita murid Kristus. Amin. Saudara percaya saudara murid Kristus? Dimanapun saudara melayani, pekerjaan saudara itu juga pelayanan. Rumah tangga saudara itu juga pelayanan. Keluarga saudara itu juga pelayanan. Di marketplace di mana engkau berada itu pelayanan. Jadi pelayanan bukan hanya ada di hari Minggu saja, tetapi di mana engkau berada, di marketplace, di keluargamu, di hidupmu, di setiap hari itu adalah pelayanan. Dan bagaimana kita melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Dan ini tidak berlaku hanya untuk pendeta.
untuk sekolah Alkitab, untuk pengurus pelayan Tuhan. Tetapi ini untuk semua jemaat Tuhan, semua murid-murid Kristus yang mau percaya kepada Kristus. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Metode apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya? Setiap hari dia lakukan, saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam memilih murid-muridnya, Yesus melakukan seleksi. Di dalam dunia kerja, di dalam dunia yang ada di luar sana, bukankah setiap orang memanggil karyawan pakai seleksi, diuji, dites, diinterview dan lain sebagainya? Itu syarat-syarat dari dunia. Tetapi waktu Yesus melakukan pelayanannya, Yesus melakukan pekerjaannya, Yesus tidak melakukan dengan sama yang dunia lakukan. Tetapi Yesus melakukannya, dia seleksi, dia panggil, dipilih, dan ditetapkannya kita. Firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih. Hendaklah yang dipilih itu saya dan saudara di antaranya. Apa yang dipilih itu, saudara? Ternyata Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus melakukan seleksi. Kalau dunia, saudara pasti akan masukkan lamaran, lalu berikutnya saudara menunggu dan saudara akan saudara antrian untuk bisa diinterview, saudara tes lisan tulisan, saudara diinterview lagi berulang-ulang dan lain sebagainya. Itu secara dunia, saudara. Tetapi yang Yesus lakukan dalam penyeleksiannya, dia melakukan apa? Ini yang kita pelajari hari ini. Kita buka di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, bayang, dari malam dia berdoa, siang harinya dia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 yang disebutnya rasul. Ada nama-namanya yang selanjutnya, saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus melakukan doa semalam-malaman. Bagaimana dengan kita? Pada waktu engkau keluar dari rumahmu, melakukan segala aktivitas pekerjaanmu, apakah engkau berdoa mencari Tuhan? Meminta petunjuk Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk membimbing, menuntun, menjagai, melindungi, memberkati kehidupan kita. Yesus sendiri melakukannya, saudara. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Namun dia juga melakukan hal ini. Saudara mau berangkat bekerja, saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai pelajar, sebagai apapun profesi hidupmu, mari lakukan apa yang Yesus lakukan. Dia melakukan ini. Dia berdoa semalam-malaman. Dia mencari dan dia mencari untuk memilih orang-orang yang tepat untuk ada di dalam bersama-sama pelayanannya. Bukankah itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita pada waktu kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari? Kita akan juga berdoa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat, kita seleksi berapa orang yang bisa lulus dalam seleksi ini, saudara. Coba tanya dirimu masing-masing. Apakah saudara lulus dalam seleksi ini? Apakah engkau sudah termasuk orang dalam seleksi Allah? Bahwa engkau melakukannya, engkau berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Coba bilang sama kanan kirimu, lulus seleksi enggak? Ingat saudara, kita semua dipanggil, betul enggak? Tetapi sedikit yang dipilih. Hendaklah yang dipilih itu lulus dalam seleksi itu, saya dan saudara. Saudara menemukan kita, Tuhan menemukan kita untuk kita berdoa
sebelum melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan sepanjang hari. Ini murid Kristus. Amin saudara. Ini murid Kristus. Kalau kita mau katakan saya murid Kristus, dia adalah teladan kita, dia guru kita. Kalau guru kita melakukannya, kita juga harus melakukannya. Dia teladan kita yang kita tiru dan kita teladani kehidupannya. Dia saja melakukannya, raja di atas segala raja. Kalau kita mengatakan saya murid Kristus, mari lakukan ini dalam hidupmu. Sebelum engkau melakukan aktivitasmu, datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus menyeleksi saudara. Tuhan Yesus juga pelayanannya tidak abal-abal. Tidak asal-asal. Tetapi semalam-malaman dia berdoa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan pemuridan. Berjalan bersama. Mendampingi. Menyertai. Dan membuat mereka seperti yang Tuhan mau atas hidup mereka. Markus pasal 3 ayat yang ke-14. Markus pasal 3 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam pemuridan kita dilatih, kita diajar, kita dipimpin, kita dituntun. Dalam pemuridan kita dikuatkan, diteguhkan, ditolong, dihibur. Dan kita menjadi diri kita sendiri. Pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, ternyata murid-muridnya itu seperti bermain-main dengan Tuhan Yesus. Mereka juga mengusap-usap, saudara, menggosok-gosok gandum, membuat gandum itu menjadi panas. Mungkin dia juga bercanda. Di mana kita dapatkan itu saudara? Di dalam KKA kita masing-masing. KKA adalah pemuridan. Masuklah di dalam KKA saudara. Karena disitulah saudara diajar, dilatih, dibentuk, dikuatkan, dihibur. Dan saudara dibentuk menjadi murid-murid Kristus. Amin saudara. Di tempat itulah saudara akan diajar, dilatih. Yesus membawa murid-muridnya. Di dalam firman Tuhan dikatakan berdua-dua. Yesus selalu membawa muridnya berdua-dua. Yesus selalu berjalan berkeliling dari desa ke desa. Bukankah itu yang kita lakukan di dalam KKA? Kita berkeliling dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Inilah metode yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Dia berjalan berkeliling bersama dan mereka berdua-dua. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-6b tadi katakan, ayat yang ke-7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Saudara, di KKA saudara dilatih, diajar bagaimana melayani, dilihat kehidupan saudara, bercanda bersama, itu sedang pemuridan Bapak Ibu. Kalau di gereja kita tidak bisa seperti yang ada di KKA. Tetapi di KKA kita lebih akrab, kita lebih enjoy, kita lebih bersama-sama di dalam KKA kita. Mari cari mentor saudara, cari orang yang melatih saudara, cari orang yang membimbing saudara. Untuk saudara dibentuk menjadi murid Kristus. Gak mudah, gak enak saudara. Dimuridkan itu banyak orang yang tidak mau. Dimuridkan itu banyak orang enggan masuk di dalam pemuridan. Tetapi murid Kristus harus dimuridkan. Amin saudara. Murid Kristus harus dilatih, diajar dan dibimbing, disertai. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Mari kita masuk di dalam pemuridan, menjadi murid-murid Kristus. Yang ketiga, metode pelayanan Yesus adalah kuasa dan tanda-tanda heran menyertai dalam setiap pelayanan pekerjaan Yesus. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15.
Markus pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 16 ayat yang ke-17. Markus 16 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kuasa tanda-tanda heran menyertai kita. Kita tidak mengejar mujizat, tetapi ini juga diperlukan di dalam pelayanan kita. Dalam hidup saudara, pergumulan saudara, tantangan saudara yang saudara hadapi dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan, studimu, engkau membutuhkan kuasa Tuhan untuk hadir memperlengkapi engkau, sehingga orang boleh lihat bahwa Allah kita Allah yang hidup. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sama. Tidak hanya di dalam firman Tuhan, tidak hanya di dalam Alkitab, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan pelayanan kita. Kita diperlengkapi untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi saksi bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, dan meneguhkan setiap orang yang percaya dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, bahwa Yesus ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, kuasanya tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari minta tanda kuasa mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Ini bukan yang prioritas. Yang prioritas yang pertama tadi apa? Berdoa, seleksi, masuk dalam seleksi Tuhan, masuk dalam pemuritan, diajar, dilatih, diproses, dibentuk. Lalu yang ketiga, saudara akan menerima yang namanya kuasa mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak melihat hanya dan menonton saja orang menyembuhkan, ya, orang disembuhkan. Saya tidak hanya membaca saja di dalam firman Tuhan, tetapi saya bersyukur di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, tanda-tanda mujizat heran menyertai. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada 2 jemaat yang sudah disembuhkan dari stroke saudara. Yang ada di Semplak, 1 jiwa yang sudah terbaring, lumpuh, tidak bisa berjalan. Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu kita doakan, dia berjalan sampai hari ini. Dia bisa pergi kemana-mana, dia berjalan kemana-mana. Mujizat menyertai, tanda-tanda menyertai. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap hari Minggu, kalau jam 10 di sini dan jam 2 kami harus berangkat lagi ke Tiga Raksa karena ibadah di sana jam 5. Kita buka di sana satu lagi saudara, karena saya masih muda dan tetap muda pasti nantinya. Harus tetap semangat selagi Tuhan kasih kekuatan dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Pagi jam 10, jam 2 langsung jalan, perjalanan 3 jam. Di Tiga Raksa kemarin saudara saya khotbah tentang air menjadi anggur, di mana mujizat terjadi perkawinan di Kana, dan ada 1 jemaat yang baru datang saudara, baru datang dan dia duduk di kursi roda, sama stroke, lumpuh sebelah kiri, nggak bisa berjalan, boro-boro berdiri, nggak bisa berdiri, tangannya sudah seperti ini, nggak bisa bergerak. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi dengan kemurahan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, selesai perjamuan kudus, saya doakan, kita doakan semua bersama-sama.
dan dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, dan dia bisa mengangkat tangannya. Dan tangan yang tadi begini menjadi lurus seperti ini. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa yang Tuhan berikan. Otomatis saudara harus bayar harga. Ingat poin yang pertama, berdoa. Dan di dalam Alkitab dikatakan, sebelum Yesus melakukannya, dia juga mengajarkan tentang berpuasa. Kita melakukannya ini saudara, untuk kita berdoa dan berpuasa. Melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Ada satu tempat di Tiga Raksa saudara. Ada jemaat yang pindah dari sini ke Tiga Raksa. Dan dia waktu rumah itu, di sana saya saudara itu rumah bayangkan 10 tahun tidak ditempatin. Tidak layak, tidak wah pokoknya enggak. Atap sudah enggak, udah kemana-mana, lantai ubin segala macam saudara. Tetapi disitulah kita berdoa. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Mereka tidak punya pekerjaan. Suami istri tidak punya pekerjaan. Tetapi karena di situ akan berdiri rumah Tuhan. Kita berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan. Bukan dari saya uangnya. Tetapi waktu itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan kirimkan kepada mereka, masuk ke rekening mereka. Wow, saya bilang luar biasa. Akhirnya, wah kita sudah pasang lantai. Dia kerjakan sendiri saudara, tukangnya sendiri. Dia bekerja sendiri, dia pasang sendiri. Yang tidak bisa tukang saudara, tapi Tuhan kasih hikmat kepada dia. Karena uang tidak punya, terbatas. Dan dia kerjakan sendiri. Berbulan-bulan, hampir 3 bulan dia kerjakan. Saudara, dan sekarang berdirilah. Lumayan, layak untuk dipakai. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kursi, saudara. Dan kemarin itu beberapa waktu yang lalu, dari dalam sampai keluar ada orang yang kirim kursi. Saudara dikasih oleh Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam setiap pelayanan kita. Dalam setiap pekerjaan kita, Tuhan menyatakan kuasanya. Apa yang tak mungkin tadi pujian kita, yang tak mungkin bagimu, itu mungkin bagi Tuhan. Dan hari ini ada satu anak Tuhan yang memberikan tanahnya 500 meter untuk dipakai untuk Tuhan. Dan sekarang kita bergumul supaya kita bisa mendirikan, membangunnya. Dengan tanah diberi gratis, free untuk Tuhan 500 meter. Kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kau gumuli hari ini? Apa yang menjadi kesulitan hidupmu hari ini? Apa yang menjadi tantangan hidupmu hari ini? Apa yang tidak mungkin bagi engkau, itu mungkin bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Minta kuasa yang dari Tuhan. Mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita fokus kepada visi dan misinya Allah. Di dalam Markus tadi yang kita baca. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-8, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu tidak diterima, kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ini yang menjadi misi Allah saudara. Bahwa setiap orang harus diselamatkan. Setiap orang harus bertobat. Setiap orang harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan bilang, jangan terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitarmu. Tetapi fokuslah kepada visi dan misi Allah di dalam hidupmu. Pada waktu kita fokus kepada Allah,
Dia akan bekerja buat kita. Dia akan menolong kita. Dia akan membuka jalan bagi kita. Bukankah Yesus juga mengalami hal yang kadangkala kita alami? Yesus ditolak, Yesus dihina, Yesus dibenci, Yesus dijahatin, Yesus difitnah, Yesus disakiti, Yesus direndahkan, diperhadapkan dengan Pilatus, dengan semua yang ada dalam Mahkamah Agung, diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat. Tetapi dia tetap fokus kepada misi penggenapan janji Allah, menggenapi seluruh janji-janji Allah, penggenapan firman Tuhan. Dia melakukannya dan dia mengalaminya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Dia Yesus pembela kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia melindungi kita dan tetaplah lakukan yang terbaik. Pembalasan bukan milik kita, tetapi pembalasan adalah milik Allah. Tugas kita melakukan yang baik dan melakukan pekerjaan yang baik dan melakukan sesuatu yang baik. Semua yang baik. Amin saudara. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Amin. Amin saudara. Dalam kehidupanmu banyak yang kau alami. Mungkin engkau juga sama seperti mengalami yang Yesus alami. Difitnah, dihina, dicaci maki, disakitin dan lain sebagainya. Percayalah, engkau tidak sendirian. Ada Yesus yang bersama dengan saudara. Dia pembela kita. Dia yang sanggup melepaskan kita dari semua yang engkau alami. Ingatlah, poin yang pertama, berdoalah. Carilah Tuhan. Mari belajarlah menjadi murid Kristus. Dimuridkan, dilatih. Dan minta kuasa Tuhan memenuhi kehidupan kita. Dan fokus kepada misi Allah. Si Tuhan, saya dimentor oleh Pastor Arif. Dan banyak kali hal yang saya diubahkan. Pola pikir, paradigma yang diubahkan. Waktu saya membuat visi gereja, visi tempat pelayanan, banyak kali yang dikoreksi. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi tidak menjadi masalah. Karena sesuatu itu baik buat kita. Akhirnya kami menemukan menjadi life blessing. Menjadi gereja yang memberkati. Church blessing. Dan waktu ini muncul, bagaimana caranya? Masa bisa gereja yang masih baru, tempat yang masih baru untuk menjadi memberkati, untuk menjadi gereja yang memberkati. Boro-boro kita juga butuh. Tetapi kalau itu dari Allah, semua disediakan oleh Tuhan. Ada orang-orang dari Tangan Pengharapan datang dan menjadi saluran berkat. Sudah 3 kali memberikan helm kepada ojol-ojol, baik yang ada di Semplak bahkan di kota Bogor. Sudah diberikan helm, sekitar 150 helm untuk setiap ojek-ojek ojol. Mereka mendapatkan helm gratis. Mendapatkan sembako. Dari mana? Tuhan mengirimkan orang-orang yang tergerak untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan nanti kami akan melakukan pengobatan gratis ke daerah Cikudek. Saudara, saya tidak mengenal dokter ini, dokter BMC yang ada di BMC, rumah sakit BMC. Suami istri dokter. Dan dia waktu saya WA dan dia sangat tertarik dan dia mengatakan butuh dana sekian. Bagaimana, apakah saya yang membuatkan proposal atau bagaimana. Tetapi waktu membuatkan proposal dia tidak bisa membuatkan segala secara rinci. Dan saya juga gak bisa bikin proposal saudara. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan ada jalan yang Tuhan kasih. Ada lagi satu yang mengatakan kalau dokternya siap, kami siap dalam obat-obatan. Saudara, Tuhan selalu punya banyak cara menolong hidupmu. Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam apapun yang kau lakukan, selama itu menjadi misi Allah, selama itu yang apa yang Tuhan kehendaki, pasti Tuhan akan tolong dan Tuhan berkati. Amin. Amin saudara. Temukan itu di dalam hidupmu pada hari ini dan kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya ini menjadi kekuatan kita. Mari kita ikutin
Guru kita, teladan kita yang baik itu Yesus Kristus. Dalam pelayanannya dia selalu berdoa. Dia memuridkan dan kuasa Tuhan menyertai dalam pelayanannya dan dia fokus kepada misi Allah. Biar kiranya ini menjadi kekuatan kita sepanjang hari. Apapun yang menjadi persoalanmu hari ini, Dia ada bersama dengan engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan bukan hanya di dalam gereja Tuhan, tetapi pelayanan adalah di marketplace, di mana engkau berada, di rumah, di keluarga, di tempat pekerjaan, di studimu. Jadilah berkat untuk memberkati banyak orang, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari angkat pujian kepada Tuhan. Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Biarlah matamu hanya tertuju kepada Allah yang memanggil saudara, yang memilih saudara untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Marilah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang menyampaikan kabar keselamatan bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Tanganmu katakan, ku mau mengikutimu Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau mengikutimu Tuhan. Jadikan ini menjadi doa saudara, menjadi murid-murid Kristus yang Tuhan pakai untuk menyebarkan kabar keselamatan kepada dunia yang belum mengenal Dia. Di marketplace di mana engkau berada, itu adalah pelayanan yang Tuhan berikan bagimu. Itu adalah pelayanan yang Tuhan berikan kesempatan di keluargamu, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu. Katakan, ku mau mengikutimu Tuhan. Ku mau mengikuti. Amin. Haleluya. Berkati setiap umatmu pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya engkau menyertai setiap pelayanan mereka. Kuasa Tuhan mujizat menyertai dalam hidup mereka. Semakin hari mereka semakin melekat kepada engkau Tuhan. Hatiku mau mengikuti. Ku mau mengikuti. Saya serahkan kepada Gembala Sidang. Kami rindu kehidupan kami selalu menyenangkan hati-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendengar daripada-Mu. Ajar kami Bapa
untuk selalu rela melangkah seturut dengan tuntunan-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari Engkau sebagai guru kami yang agung, sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan kami. Biarlah Engkau sendiri yang terus menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga di dalam kehidupan kami selalu mengikuti tuntunan-Mu dan bimbingan-Mu. Kami mengarahkan mata dan pikiran kami selalu tertuju kepadamu, tertuju kepada rencana-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan terus memakai hamba-Mu ini, mengurapi hamba-Mu ini, memberi hikmat dan visi yang selalu baru daripada-Mu, sehingga seluruh rencana-Mu dalam kehidupannya akan tergenapi ya Tuhan. Berkati setiap jemaat yang dilayaninya, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang bekerja sama bersama-sama dengannya, sehingga mereka dapat bergandeng tangan untuk memajukan pekerjaan-Mu, baik di Semplak maupun di Tiga Raksa. Hamba berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik dalam bidang musik, yang singer, WL dan sebagainya. Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau tolong kami, sehingga kami selalu melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan masih terus berikan bagi kami. Hamba juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, Engkau adalah jawaban. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, yang sedang mencari pekerjaan berikan pekerjaan yang terbaik. Dan kami yang merencanakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, beri hikmat bagi kami, sehingga apapun yang kami rencanakan itu sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami untuk membuka KKA, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang Tuhan mau pakai. Tuhan akan pilih orang-orang yang Tuhan mau jadikan murid untuk diutus dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan sedang memanggil kami. Tuhan mau memperlengkapi kami. Tuhan mau menolong kami, memuridkan kami, sehingga kami menjadi murid yang sungguh-sungguh siap diutus. Kami terus berdoa buat sekolah yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih buat guru-guru yang ada. Terima kasih buat murid-murid yang Tuhan sudah kirim. Biarlah Tuhan akan memberi belas kasihan kepada hati kami semua guru, supaya kami tidak hanya sekedar menyeberangkan ilmu, tetapi terlebih Tuhan, kami ingin menanamkan nilai-nilai karakter Kristus ada di dalam kehidupan setiap murid-murid yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, dalam rangka penerimaan murid baru, kami berdoa, Tuhan kirimkan murid-murid baru ya Tuhan. Kami rindu pada tahun ini ada 40 murid baru TK, ada 50 murid baru SD, dan ada 40 murid baru SMP. Tuhan sudah memberikan fasilitas bangunan. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan mengirimkan murid-murid yang akan dididik di Hosana. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur buat murid-murid yang Tuhan sedang kirimkan untuk dididik di Hosana ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau adalah jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.